Sahabat bumi, sahabat semesta alam, salam jumpa. Kami dari komunitas Benih Sesawi ingin mempersembahkan sebuah program TV KBS dengan judul Simpang Jalan. Ini terinspirasi dari pertanyaan abadi, dari mana dan kemana manusia pergi. Dari mana dan kemana isi semesta alam ini pergi. Sebuah refleksi tentang ziarah hidup semesta alam dan isinya. Rasul Paulus kepada umat di Kolose mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan dalam Dia. Artinya, ternyata kita tertuju ke sana. Namun dalam perjalanan kita kadang mengalami persimpangan jalan. Dilema, apakah kita mau menuju tujuan Sang Pencipta atau ke tujuan lain. Kami berada di sini di simpang jalan untuk mengisahkan banyak hal tentang segala sesuatu yang diciptakan itu. Dan bersama segala sesuatu itu kita membangun bagaimana berjalan menuju ke tujuan itu. Hari ini saya bersama, kami memanggil dia Bang Julio, akan membicarakan satu tema khusus, yaitu tentang pohon tuak. Pohon tuak di mana-mana, khususnya di Manggarai, Flores, daratan Flores, tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tapi juga nilai spiritual, nilai ekologi, nilai kultural, dan lain sebagainya. Bagaimana pohon tuak akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, memberikan nilai ekonomi kepada manusia, itu yang kita bahas hari ini. Bang Julio yang senantiasa pernah hidup bersama dengan pohon tuak, bisa menceritakan seperti apa kisahnya dengan pohon tuak, dengan sendoknya dan lain sebagainya bersama bapak-bapak di kampung. Kira-kira gimana, Bang? Silakan. Baik, terima kasih Bung Don. Sahabat KBS yang kami hormati dan kami kasihi, apa yang disampaikan Bung Don tentang pohon tuak, kita mencoba berbicara pohon tuak itu dari persepsi yang lain, dan semua orang punya persepsi sendiri tentang pohon tuak. Pohon tuak di daerah asal saya di Manggarai itu ada di mana-mana. Tetapi dalam perjalanan waktu, pohon tuak itu semakin berkurang. Ini menurut saya sebuah fenomena yang harus diwaspadai oleh semua warga Manggarai yang ada di Manggarai. Semakin berkurang pohon tuaknya dan harus diwaspadai, itu maksudnya gimana? Elaborasikan gimana itu? Dalam artian seperti ini. Pada saat saya kecil dulu, ini perspektif saya. Pada saat saya kecil dulu, di Benteng Jawa dan sekitarnya itu air mengalirnya sangat bagus. Karena di situ, di mana pohon tuaknya pun banyak. Nah, saya membuat indikator dari situ. Semakin pohon tuak berkurang, semakin mengecil debit airnya. Itu persoalan di satu sisi. Di sisi yang lain, bahwa mata pencaharian orang-orang tua kita di kampung yang mengandalkan pohon tuak untuk menyadap tuak, atau kita bilang tuak pakok, bahasa orang tuak putih, itu juga semakin berkurang. Artinya sekarang sentra produksi tuak itu tidak menyebar seperti dulu pada daerah-daerah tertentu saja. Saya tidak tahu sekarang, karena saya sudah lama juga tidak pulang ke Benteng Jawa. Saya tidak tahu sekarang, tapi informasi yang terakhir saya dapat bahwa sentra sekarang yang tetap bertahan itu hanya di Lacina, Partabang. Dan mereka mencoba memproduksi juga bukan cuma tuak putih tetapi juga sopi. Nah, terlepas dari kerisauan tentang menipisnya itu, ada hal yang menarik sebenarnya ketika kita menyatu dengan alam, menyatu dengan pohon tuak, menyatu dengan hasil panenannya itu sendiri. Orang Manggarai bilang
hasil pantai tuaknya itu sangat menarik. Itu yang saya alami. Mengapa seperti itu? Karena tuak di sebagian besar daratan Manggarai menganggap bahwa pohon tuak itulah bunda bumi, ibu bumi. Karena dia memberikan susunya untuk semua orang yang merindukan itu. Nah, dengan meminum tuak, seringkali eksistensi diri kita sebagai manusia semakin terbuka, semakin terbuka, semakin jujur gitu. Semakin di satu sisi dia semakin jujur, ya kan? Nah, saya melihat dari satu sisi dulu, dia semakin jujur setelah dia minum tuak. Dan dia ngomong apa aja, ngomong apa adanya. Apa adanya. Nah, itu. Di satu sisi dia menjadi lupa diri bahwa dengan minum tuak dia rasa rendah dirinya, ya kan? Rasa menghormati orang lainnya udah pelan-pelan menghilang karena dia udah merasa dirinya kok. Dia udah lebih lah. Pokoknya dia udah menjadi lebih dari semua itu. Ya. Di satu sisi dengan kejujurannya itu dia mengungkapkan semua yang dia akan sebagai esensi dia sebagai manusia. Ini loh, saya diciptakan Tuhan, dia dengan segala kelebihannya. Nah, itu kejujurannya, jadi semakin jujur orang itu. Jadi, sehingga dulu sering kita bilang, kalau kita mau dengar wakil rakyat, bukan wakil rakyat lah ya, wakil partai yang dipilih rakyat itu, yang orang Indonesia bilang dikenal dengan DPR, DPRD. Ya kalau mereka rapat sering-sering minum tuak lah, sehingga mereka bisa ngomong jujur, kan? Nah, sehingga mereka bisa ngomong jujur bagaimana sih kesulitan masyarakat yang mereka minta suaranya. Tadi Bang Jul menyampaikan kerisauan ya, kerisauan kan makin menipis ya. Pohon tuaknya itu berarti makin menipis juga air ya, mata air. Tapi sisi lain juga ya, ini menyangkut kehidupan kultural ya. Orang Manggarai itu kan khususnya sering menggunakan tuak sebagai media untuk menerima tamu ya, menerima tamu bersama dengan ayam jago, pegang itu sebagai air kata-kata istilahnya. Jadi perannya dia juga dalam bidang sosial, membuka komunikasi. Tapi yang saya lihat juga salah satu fenomena bukan hanya ekologi, tapi ketika tuak itu habis, rumah adat pun berubah menjadi atapnya dari seng itu. Betul. Bukan dari ijuk, padahal betul. Nilainya sudah beda jauh. Itu gimana kira-kira fenomena ini? Bahaya ini yang sekali, menarik, Bu. ini penting. Jadi rumah adat bukan lagi dari ijuk, tapi dari rumah adat bukan lagi dari ijuk. Sudah dari seng, dari segala macam, ya kan? Nah, harusnya rumah adat mewakili komunitas bumi yang ada di mana mereka selalu setiap hari berhubungan. Kita tidak menolak perkembangan dan kemajuan teknologi, tidak. Tetapi rumah adat ada simbol bagaimana kedekatan adat itu dengan alam, dengan bumi. Semakin kita melihat rumah adat semua diganti atapnya, ya, semua dari seng, dari aluminium, sudah tidak ada lagi ijuk. Nah, itu sebuah gambaran bahwa pohon tuak semakin langka dan ini berbahaya. Dan ini berkaitan erat dengan kehidupan para petani, yang mayoritas kita orang Manggarai adalah para petani. Rumah adat semua diganti seng, otomatis kerja sawah, bajak sawah tidak pakai kerbau lagi, ya kan? Itu ada satu sisi. Akhirnya kerbaunya semakin menipis, bayar belis untuk menikah. Sudah tidak pakai hewan lagi, Pak. Dihitung dalam duit. Nah, ini yang berbahaya. Jadi banyak sekali yang hilang ketika pohon tuak semakin hilang ya. Banyak sekali keterkaitan, dan ketika dia menghilang, kita tercabut dari akar budaya kita sendiri. Banyak faktanya itu. Bagaimana Rubah Gendang sekarang dijadikan tempat orang bernegosiasi politik, bukan untuk berbicara tentang adat. Zaman kita kecil dulu, rumah adat Batu Baru Gendang itu dipakai orang untuk bongkromi, di mana kita membuka lodok baru atau membuka lahan baru, ya kan? Bagaimana menjaga
daerah aliran sungai biar tetap aman, pohon tuak dilestarikan, sehingga tidak sulit orang mencari tali untuk ngikat kerbaunya, ngikat kudanya dari ijuk. Tidak susah orang membuat atap rumah gendang, karena itu simbol. Ya, simbol. Simbol kedekatan adat kita itu dengan bumi, dengan alam kita. Dan Seperti itu. tuaknya itu sendiri, niranya itu sendiri bisa menjadi alat perekat sosial. Betul. Saya ingat dulu, saya di kampung juga, tapi kampung saya tidak tumbuh tuak. Kampung agak pedalaman di Jepang ya. Kebetulan besan saya punya pohon tuak juga. Ketika ada acara-acara, misalnya acara Hamboja itu, selalu pergi ambil tuak. Satu Cirigian nomor 20 itu pas dapatkan. Itu ketika tuak datang, itu seluruh kampung dipanggil datang ke rumah minum itu. Ya. Setelah itu semua, sepertinya semua persoalan itu terselesaikan. Betul. Banyak cerita dan lain sebagainya. Itu karena tuak satu gelas, tuak mince yang warnanya merah. Dan kalau mabok bice sangat berbahaya. Dan tiap orang penyadap tuak tidak semua Oh iya. bagus rasanya. Betul. Kalau Tidak- di tidak Lembeleda semua. ada satu tokoh yang bagus itu, yang selalu disebut-sebut, bahkan dia menjadi pelanggan khusus Baba di Riau itu, Cina-Cina di Riau itu. Namanya Ande Odom. Dia pintu waktu mantap sekali. Merah dan campuran apanya bagus sekali. Orang Incip akan ketahuan ini bukan Ande Odom. Nah, jadi sahabat bumi dan sahabat semesta alam, percakapan kami sampai di sini saja tentang alam semesta dan teristimewa tentang pohon tuak. Pohon tuak dari hasil percakapan saya dengan Bang Julio ternyata memiliki banyak nilai sekali, ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Mari kita lestarikan pohon ini agar tidak punah bersama lewatnya waktu. Sekian, sampai jumpa.